Nyeri tenggorokan, sariawan, bibir pecah-pecah mungkin sering dianggap sebagai gejala penyakit panas dalam. Definisi panas dalam setiap orang bisa berbeda karena penyebabnya pun berbeda-beda. Di antaranya cuaca panas atau bahkan memakan makanan yang bersifat panas dan pedas. Kondisi kelelahan, gangguan pencernaan, gangguan tenggorokan hingga ketidakseimbangan hormon bisa ditandai oleh rasa panas di dalam tubuh. Jika merasakan gejala-gejala ini, kita cenderung berusaha mengobatinya dengan obat bebas yang ada di warung. Obat tersebut mungkin bisa mengurangi gejala yang kita rasakan, namun tidak menghilangkan penyakitnya karena panas dalam itu sendiri sebetulnya bukan penyakit. Tidak ada penyakit panas dalam di dunia kedokteran. Langkah pertama untuk mengobati panas dalam adalah mengenali apa penyebab munculnya gejala-gejala yang Anda alami. Dengan begitu, Anda jadi tahu pengobatan seperti apa yang paling tepat untuk kondisi Anda. Banyak orang melakukan beragam cara agar bisa mengobati panas dalam dengan cepat, mulai dari mengkonsumsi minuman penyegar hingga air kelapa. Ada juga yang banyak minum air es untuk meredakan panas dalam. Lantas, apakah secara medis cara-cara ini benar bisa mengusir panas dalam? Cari tahu jawabannya dalam pembahasan Ayo Hidup Sehat hari ini. Dok, jadi tuh kadang-kadang tuh saya suka apa tuh namanya ya panas kayak panas dalam gitu mungkin gejala-gejala nggak tahu deh ini apaan sebenarnya sakit tenggorokan rasanya panas, kemudian sariawan gitu. Itu emang ada itu gejalanya panas dalam. Nah, ngomong-ngomong soal panas dalam nih, apa sih sebenarnya panas dalam? Dan kayaknya kita harus klarifikasi nih ke masyarakat soal istilah panas dalam itu. Langsung saja kita invite Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam. Oke, Halo, selamat datang dok. Apa kabar dok? Baik, terima kasih. Dok. Ini dokter makin muda aja dokter ya, luar biasa ini. Karena Hebat. tahu yang dalam-dalamnya ya. Nah, ini langsung aja nih dok, panas dalam tuh sebenarnya apa sih yang masyarakat bilang dengan panas dalam? Ya, panas dalam ini memang susah dijawab. Buktinya Indra tanya dokter Sila, Iya. langsung panggil saya. Itu dia Iya, makanya iya. ahlinya dok. Nah, jadi betul dikatakan bahwa panas dalam itu nggak ada dalam pelajaran kita ya. Iya. Di textbook kita nggak ada panas dalam. Oh. Nah, saya pernah lakukan survei ke masyarakat, orang awam. Saya tanya, panas dalam itu apa? Macam-macam jawabannya. Tapi 3 besar yang saya lihat, satu, mereka ada keluhan tidak enak di tenggorokan. Iya. Yang kedua, ada keluhan sariawan. Mm-mm. Kemudian yang keluhan ketiga ada rasa sumeng, tapi mereka bilang nggak panas. Rasanya nggak enak, Iya. tapi diraba nggak terlalu panas. Itu yang paling sering disampaikan dari survei yang saya lakukan. Yang lain itu ada yang bilang bibir pecah-pecah, kemudian perut kembung, bahkan ada lagi yang bilang sembelit, diare. Oke, Kak Bekti pernah gak nih ngerasain gejala itu? Ada gejala itu sih pernah gitu dan kemudian sempat kan aku ya coba entah itu dikerok kemudian Iya. juga minum larutan penyegar juga gitu. Iya. Jadi memang agak enakan sih dok sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kan ini macam-macam nih. Gitu. Kalau dari semua itu, kalau saya boleh simpulkan Iya. ya, menurut saya, ini kesimpulan saya nih, Iya. karena pengertian orang beda-beda. Iya. Panas dalam itu adalah satu, tanda awal akan mengalami radang. Oh. Belum sampai radang, tanda awal mau radang. Oh, tanda awal mau radang. Mau radang. Belum sampai radang malah. Iya, yang sering adalah radang tenggorokan. Iya. Itu nomor satu, kalau dikaitkan dengan dunia medis. Iya. Yang kedua, bisa juga itu tanda dari gangguan pencernaan. Sebetulnya ini masalah yang berbeda, tapi orang menganggapnya panas dalam juga. Ya. Jadi dua itu yang terbesar, yang terbanyak menurut saya. Oke, ini ada mitos atau fakta nih dok yang beredar di masyarakat. Katanya panas dalam ini disebabkan oleh cuaca panas. Mitos atau fakta dok? Menurut saya mitos. Gitu. Ya, karena orang panas-panasan nggak akan jadi panas dalam. Secara langsung cuaca panas tidak akan membuat terjadinya panas dalam. Kalau dalam 2 hal tadi. Tetapi ada tetapinya. Kan jawabnya mitos dulu nih. Tetapinya bisa jadi cuaca panas itu akan membuat dehidrasi, Oke. kekurangan cairan, Iya. kemudian timbullah gejala misalnya bibir pecah-pecah, lalu timbullah radang tenggorokan karena daya tahan tubuhnya turun. Oh itu, Ya. jadi indikasinya kalau misalnya memang dikaitkan dengan medis sebenarnya adalah karena kita dehidrasi ya dok? Iya, daya Oh. tahannya turun. Iya, Tuh. gitu. Nah ini ada mitos atau fakta selanjutnya lagi nih dok, bahwa makan makanan pedas itu dapat menyebabkan panas dalam.
jawabannya mitos lagi. Mitos lagi. Tetapi ini Ya. semua mitos tapi pakai tetapinya Iya, nih dok, karena betul, dok. karena pengertiannya banyak. Ya. Kalau dikaitkan dengan radang tenggorokan, Ya. infeksi tidak. Itu 100% mitos. Iya. Orang tidak akan mengalami flu gara-gara makan pedas. Ya. Tapi kalau kan saya bilang 3 tuh yang banyak, tenggorokan nggak enak, sariawan atau rasa meriang. Iya. Sariawan bisa muncul karena makanan pedas, karena ekstrim Pedasnya. pedasnya, Iya. gangguan ke mukosa mulut, ke dinding mulut, bisa. Tapi tidak semua panas dalam itu karena makanan pedas, Oke. gitu. Nah ini selanjutnya nih dok, katanya kalau misalnya konsumsi gorengan ini dapat memicu panas dalam, mitos atau fakta? Gorengan ya. Nah, tadi kita sudah dengar dari Dokter Samuel bahwa makan goreng-gorengan memang bisa mencetuskan radang tenggorokan. Apalagi kalau orang yang alergi terhadap minyak-minyak. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini mitos atau fakta? Fakta. Tetapi tidak semuanya. Ada lagi tetapinya. Tidak semua orang makan gorengan kemudian akan jadi panas dalam. Orang-orang tertentu. Tadi Dokter Sam mengatakan misalnya dia alergi terhadap gorengan, kemudian jadi batuk-batuk dia. Bisa seperti itu. Jadi ada tetapinya nih. Nggak semuanya 100%. No, Oke. gitu. Tadi dokter bilang katanya kalau panas dalam itu bisa karena gejala awal dari mau radang Iya. sama misalnya masalah pencernaan. Iya. Kalau misalnya gejala awal berarti itu semacam alarm sign. Nah, gitu, betul. gitu ya, dok. Jadi dari survei saya itu ada yang jawab panjang lebar. Jadi saya survei, saya tanya, pernah panas dalam nggak? Pernah. Apa yang dirasain panas dalam? Tenggorokan nggak enak, badan rasanya drop. Kayaknya seperti Dokter Sila sampaikan, ini alarm sign dari badan saya bahwa saya harus istirahat karena sistem imun saya turun. Oh, begitu. Jadi yang jawab ini yang disurvei nih bukan Iya. dokter gitu. Jadi memang ini tanda bahwa sistem imun turun. Oleh karena itu kita harus ambil tindakan. Kesan saya yang terbanyak adalah virus. Iya. Dan virus obatnya salah satunya adalah istirahat. Yo. Jadi ini kalau alarm tanda infeksi adalah istirahat. Tapi memang nggak semua panas dalam harus istirahat ya. Jangan cuman sariawan satu aja terus minta libur. Langsung cuti sebentar. Oke, kalau dokter kan tadi survei dengan masyarakat Iya. ya. Kita juga ada dok, Oh, kalah ada. sama dokter. Ini komentar dari masyarakat Nah. terkait dengan panas dalam. Saya juga pengen lihat. Jangan lihat ya dok, kita saksikan sama-sama. Ya semacam kayak tenggorokan sakit, bibir pecah-pecah, terus apa kayak panas dalam gitu, badan panas, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering. Kadang tenggorokan kering, suaranya serak-serak. Kadang bahasa apa namanya di pinggir-pinggir sini nih, kadang bahasa perih. Ya kadang pakai larutan yang ada di warung. Nah, mirip-mirip ya sama dokter tadi ya. Iya, memang begitu Surveinya yang saya ya. dapatkan gambarannya. Begitu. Nah ini masyarakat banyak yang suka pakai larutan nih dok. Itu apakah berpengaruh atau cuman sugesti aja dok? Nah, kita lihat dulu isinya apa untuk mengatakan dia bermanfaat atau tidak. Larutan-larutan penyegar itu entah cap kaki lima, entah cap gajah duduk atau cap apa ya. Saya survei juga. Saya lihat dari empat kalau nggak salah larutan yang ada. Intinya isinya sebetulnya adalah herbal. Iya. Ada yang mengandung kayak jeruk, ada yang mengandung cinnamon. Intinya mereka memberikan vitamin C. Nah kita tahu bahwa vitamin C baik untuk meningkatkan sistem imun. Kemudian ada herbal lain di sana, intinya adalah antioksidan. Antioksidan adalah sistem untuk melawan radikal bebas yang bersifat jahat terhadap tubuh kita. Jadi itu yang mereka berikan. Iya. Nah, tapi efek lain dari survei saya tanya, enakan nggak kalau minum larutan-larutan itu? Kalau habis diminum rasanya dingin, Iya. segar. Lalu saya analisa lagi, ternyata larutan-larutan itu mereka minta dicampur dengan air dingin. Iya. Nggak ada larutan minta campur dengan air mendidih, air Iya, panas. benar. Karena begitu diminum, itu ada efek dingin yang terasa enak. Sehingga yang minum rasanya segar, Segar. dingin rasanya. Makanya larutan penyegar. Oh, Nah, jadi pertanyaannya sebetulnya menyembuhkan panas dalam atau tidak? Ya mohon maaf saya katakan menyembuhkan tidak. Iya.
Tidak, tetapi kalau menimbulkan rasa enak, rasa dingin, iya. Bisa jadi suplemen mungkin karena ada vitamin C. Oh begitu. Jadi ya dinginnya segernya karena memang air dingin. Iya. Nah dok, kalau begitu mungkin dokter bisa kasih tips-tips nih buat mungkin terutama untuk yang sedang menunaikan ibadah haji nih dok. Iya. Ya kan ini kan di sana panas banget Betul. dok. Supaya ya apa yang harus dipersiapkan nih dok. Nah. Menghindari panas dalam. Panas dalam salah satunya tadi kalau kita lihat adalah keluhannya bibir pecah-pecah. Itu kaitannya adalah dengan dehidrasi, Iya. kurang cairan, dengan udara panas. Tadi saya katakan udara panas secara langsung enggak, tapi dehidrasinya Iya. iya. Jadi untuk jamaah haji, kita lihat beberapa jamaah sudah ambruk. Iya. Faktor nomor satu adalah cairan, karena di sana panas sekali. Nah, oleh karena itu mereka harus menjaga masuk atau ya intake cairan. Iya. Harus minum, jaga minum. Jadi jangan menunggu haus, minum terus. Minumnya terus. apa dok? Ya nomor satu ya air putih, Putih aja aja juga ya. nggak apa-apa. Oh, dingin boleh, Dok? Dingin boleh. Oke. Nah, jadi untuk jamaah haji, satu, hindari paparan terik secara langsung. Jadi kalau memang lagi tawaf, tapi kan sekarang udah ada tutupannya ya. Kalau ada di luar memang harus terpapar ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ke tempat yang teduh, lakukan itu. Jangan berpanas-panas terus-menerus. Ya. Yang kedua adalah minum. Jangan minum hanya mungkin waktu balik ke hotel atau lagi istirahat. Bawa air minum, selalu minum. Jadi sediakan Iya, mana-mana. minum terus untuk menghindari, istilah kita panas dalam, tapi maksud saya adalah menghindari dehidrasi. Nah, itu sih sebenarnya Iya. ya, karena panas dalam itu sebenarnya tidak ada apa namanya di dalam Iya, dunia kedokteran medis nggak nggak ada ya, Dok? Iya. Coba aja nanti di Mekah berobat ke dokter Arab Saudi sana, dok saya panas dalam. Apa ya, panas dalam tuh fever inside gitu. Bingung. Jadi lucu ya dok. Severe inside. Bingung ya, Dok? Oke, nah dok ini judul kita nih, ini Ya. panas dalam menyebabkan bisa jadi indikasi penyakit serius. Nah, ini masyarakat penasaran, bisa gak sih ini jadi indikasi penyakit serius dok? Tadi saya katakan bahwa panas dalam itu bisa merupakan awal dari sebuah infeksi. Jadi bisa saja panas dalam itu kemudian berlanjut betul-betul menjadi radang tenggorokan. Radang tenggorokan bisa virus, bisa bakteri. Kalau virus sih biasanya daya tahan kuat terus sembuh. Kalau bakteri kan bisa berlanjut, bahkan bisa radang paru. Yang lain panas dalam bisa berkaitan dengan pencernaan. Yang sering kita bahas adalah GERD, gastroesophageal reflux disease. Asam lambungnya naik ke atas. Nah, asam lambung naik ke atas itu bisa di tenggorokan ini rasanya Jadi panas, betul, Dok. bahkan jadi sariawan. Nah, itu penyakit menurut saya serius. Karena GERD kalau nggak diatasi, esofagus atau tenggorokan itu bisa merah, bisa luka. Oke. Jadi sebagainya. lebih baik diperbaiki Iya. lambungnya. Pada begitu, fase Dok. awal, jangan nunggu berat dulu. Baik, terima kasih banyak dok. Sama-sama. Jadi tahu ya mengenai apa itu sebenarnya panas dalam Iya. itu ternyata Iya. tidak ada di dunia Iya. medis begitu ya. Baik, terima kasih Baik, banyak terima dok. kasih dok. Sama-sama. Kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ayah Hidup Sehat.